Dalam jamak ada dua istilah, ada mualat, ada tertib. Mualat artinya berkesinambungan. Zuhur langsung asar, maghrib langsung isya. Apakah harus berkesinambungan? Mayoritas ulama mempersyaratkan harus mualat, harus berkesinambungan untuk jamak. Artinya kalau ada orang niatnya jamak zuhur dengan asar, tapi dipisah dengan sesuatu yang panjang, maka dia tidak dianggap jamak. Seperti belanja, makan. Adapun hanya melangkah ke saf belakang, memperbarui wudu, maka itu boleh. Maka itu bisa langsung jamak. Sebagian ulama tidak mempersyaratkan mualat. Artinya kalau ada yang memisah pun tetap dianggap boleh. Yang lebih utama ini, jika pun terpisah, zuhur asar, maghrib isya, tidak apa-apa asalkan tidak lama. Kembali kepada kaidah ini, al-khuruj minal khilaf aula. Yang lebih utama adalah keluar dari perselisihan ulama. Sehingga selama masih bisa kesinambungan, kesinambungan. Jangan dipisah, supaya tidak masuk dalam ranah khilaf. Istilah yang kedua namanya tertib atau berurutan. Artinya zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Bukan asar dulu baru zuhur, isya dulu baru maghrib. Saya beri catatan, meskipun mampir di masjid yang akan sholat asar, maka tetap zuhur dulu. Meskipun mampir di masjid yang akan sholat isya, kita tetap maghrib dulu. Apakah harus berurutan? Di sini disebutkan, mayoritas ulama dipersyaratkan tertib. Berarti harus zuhur dulu baru asar. Konsekuensinya kalau ada yang asar dulu baru zuhur, maka setelah zuhur ini harus asar ulang. Menurut mayoritas ulama dipersyaratkan tertib. Artinya kalau ada orang isya dulu baru maghrib, maka setelah maghrib ini isya lagi. Kecuali betul-betul tidak tahu. Atau dalam kasus orang kelupaan sholat. Sebagian ulama ada yang mengatakan tertib itu cuma sunnah saja, bukan syarat. Berarti kalaupun ada yang isya dulu baru maghrib, zuhur dulu baru isya, nggak apa-apa. Terus yang mana yang kita pilih? Yang ini tadi. Kaidahnya adalah al-khuruj minal khilaf aula. Apa nih Indonesianya? Keluar dari ranah perselisihan lebih utama. Jadi supaya keluar dari ranah khilaf, ya maghrib dulu baru isya, zuhur dulu baru asar. Kalau dibalik masuk dalam khilaf. Memang ada yang mengatakan sunnah, tertib itu sunnah saja. Memang ada yang bilang begitu, tapi kita masuk dalam ranah khilaf. Selama memang masih bisa berurutan, kenapa tidak berurutan? Oh Ustaz, soalnya orang di situ sudah mau asar, saya kan belum zuhur. Kita bilang enggak apa-apa. Imamnya asar, Anda zuhur. Imamnya 4, Anda 4. Setelah selesai, baru kemudian iqamat, sholat 2 rakaat untuk sholat asar. Oh Ustaz, itu kan enak ya 4 sama 4. Kalaupun kita mau qashar 2 saja. Ini masalahnya maghrib sama isya. Imamnya isya, saya mau maghrib. Imamnya 4, sayanya 3. Maka jawabannya ada beberapa alternatif. Yang semuanya boleh. Ikuti di rakaat 1, berarti nanti ketika dia bangkit rakaat keempat, Anda duduk saja, lalu kemudian boleh memilih. Mau salam sendiri atau menunggu imam, boleh. Yang lebih utama, nunggu imam. Alternatif 2, ikut rakaat 3. Jadi dia 3, 4, lalu dia salam, sementara kita 1, 2, lalu kita nambah 1, rakaat 3. Alternatif yang lain, ikut dia di rakaat 2. Dia 2, kita 1. Dia 3, kita 2. Dia 4, kita 3. Dia salam, kita salam. Seperti itu. Tadi ada pertanyaan, kalau saya pisah saja? Jawabannya, kita kehilangan pahala jamaah. Seperti itu.